mendekati tempat menyelami ilmu, iman, dan jiwa. Baik, langsung pertanyaan. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Dengan siapa? Dengan Abdur dari Rusia. Baik, langsung ke pertanyaan. Saya ingin bertanya pada saudara, yang mana menurut saudara apa itu psikologi belajar? Baik. Jadi menurut saya pribadi, psikologi belajar adalah cabang dari fisiologi yang mempelajari bagaimana seseorang memperoleh, mengelola, dan juga mempertahankan pengetahuan serta juga keterampilan. Jadi dalam konteks pendidikan agama, yaitu pendidikan agama Islam, jadi psikologi belajar ini penting karena tujuan pendidikan agama Islam bukan hanya pada penguasaan kognitif, akan tetapi juga pada pembentukan akhlak dan sikap. Contohnya, jadi bukan hanya soal seberapa cepat siswa hafal suatu surah pendek, tapi juga bagaimana ia menghayal nilai-nilai Islam dan juga perilaku dalam kehidupan sehari-harinya. Terus dan juga apa sih teori-teori psikologi ini dalam konteks fight menurut Anda? Baik, jadi teori-teori psikologi dalam konteks pendidikan agama Islam menurut saya itu yaitu yang pertama berupa teori behavioristik, yang mana dalam peneliti ataupun suatu sejarah yang bernama Skinner Pavlov, yang mana dalam pembelajaran pendidikan agama Islam guru bisa menggunakan penggunaan positif seperti pujian ketika siswa itu jujur untuk membentuk perilaku yang Islami. Yang kedua yaitu teori kognitif dari sejarah ataupun nama pendahulunya yaitu Piaget Brunner, yang mana dia menjelaskan setiap anak punya tahap perkembangan berpikir, dan juga jangan pelaksanaan anak SD memahami konsep takdir seperti orang dewasa, mujailah dari konsep kongres seperti kejujuran, kasih sayang, dan juga sopan santun. Terus yang ketiga yaitu teori humoristik dari sejarah yang bernama Maslow Progress, yang mana pembelajaran pendidikan agama Islam harus memenuhi kebutuhan psikologi siswa yang merasa dihargai, merasa aman, dan juga diberi ruang untuk bertanya dari berbagai aspek. Contohnya yaitu pendidikan agama yang memanusiakan manusia akan jauh lebih efektif daripada yang hanya menegakkan hukuman ataupun hafalan. Baik, yang saya simpulkan dari teori yang lebih saya suka itu yang kedua, yaitu teori kognitif. Jadi berarti maksudnya setiap anak yang mempunyai tahap perkembangan berpikir, mereka itu memulai konsep dari konkret, dari seperti jujur, kasih sayang, dan sopan santun. Jadi mereka itu butuh kasih sayang dengan kejujuran sama dari guru tersebut ya. Iya, benar sekali. Terus lanjut, yang mana apa sih menurut saudara tantangan psikologis dalam belajar PAI? Jadi menurut saya pribadi, tantangan psikologis dalam belajar pendidikan agama Islam yang pertama yaitu perbedaan gaya belajar. Jadi perbedaan gaya belajar ini mencangkup visual, auditory, ataupun auditorial ataupun kinesthetik, yang mana beberapa anak lebih mudah belajar melalui lagu-lagu Islami, sementara yang lain perlu praktik langsung sehari-hari bersama ataupun bermain peran. Kemudian masalah motivasi. Jadi jika siswa belajar karena takut dosa, mungkin seakan-akan berhasil. Tapi kalau mereka belajar karena cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, itu mungkin jadi motivasi sejati pada siswa. Kemudian yang sangat penting bagi saya yaitu lingkungan belajar, yang mana tidak kondusif
guru pendidikan agama Islam yaitu harus jadi teladan. Jadi itu lingkungan belajar bagi siswanya, terkhusus guru pendidikan agama Islam yang menjadi teladan. Jadi siswa ini akan belajar lebih banyak dari sikap guru daripada dari ucapan guru. Berarti menurut Bapak ini saudara ini pengaruh perbedaan gaya belajar itu sangat berpengaruh sekali ya? Sangat berpengaruh sekali. Terkhususnya yang saya bilang tadi yaitu lingkungan belajar. Oke. Berarti ya terus menutup dengan refleksi yang mana psikologi belajar dalam PAI ini bukan sekedar teori ya, tetapi cara kita menyentuh hati siswa. Dan ingatlah, ilmu yang tidak membentuk jiwa akan sulit menumbuhkan akhlak. Coba tengok, gue tengok selalu soal cok. Biarlah. Lanjut lakat be. Oke guys, sudah sampai di akhir podcast kami yang mana psikologi belajar yang saya simpulkan yang mana bukan hanya sekedar teori, tetapi juga cara kita menyentuh hati siswa, yang mana ilmu yang tidak membentuk jiwa akan sulit menumbuhkan akhlak, seperti itu. Maka mari kita ajarkan Islam dengan penuh cinta, hikmah dan pemahaman jiwa. Kami akhiri tutup, yaitu terima kasih sudah mendengarkan podcast Nurani Edukasi. Jangan lupa bagikan dan ikuti episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.